Selamat pagi, mohon izin untuk melakukan presentasi guna untuk melengkapi tugas estimasi biaya dari mata kuliah analisis biaya proyek. Jadi untuk pertama itu ada pendahuluan estimasi biaya, itu merupakan mengumpulkan atau menganalisis dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Untuk bentuk-bentuknya ada kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak negosiasi, dan harga maksimum yang dijamin, atau kontrak biaya plus atau cost plus kontrak. Untuk tipe-tipe dari estimasi biaya, itu ada biaya konseptual, ada estimasi biaya rinci atau detail, estimasi biaya semi rinci atau semi detail yang digunakan untuk kontrak harga maksimum yang dijamin dan memiliki elemen estimasi konseptual dan rinci. Strategi dalam pendekatan estimasi berbeda terhadap masing-masing dari tiga jenis estimasi utama dan level detailnya akan berbeda juga. Untuk keakuratan suatu estimasi berbanding lurus dengan keakuratan dokumen dan waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan estimasi juga mengikuti garis yang sama. Semua estimasi memiliki elemen utama atau kategori biaya. Beberapa di antaranya memerlukan upah yang lebih rinci atau para estimator dan lainnya. Berikut adalah persamaan pendapatan dan himpunan bagian dari persamaan ini. Revenue bisa didapat dari cost ditambah dengan profit. Untuk construction cost itu bisa didapat dari direct cost plus indirect cost. Untuk direct cost sendiri didapat dari labor ditambah material, equipment, dan subkontraktor. Untuk indirect cost sendiri itu bisa didapatkan dari total harga job site general condition dan home office general condition. Untuk estimasi awal disebut juga sebagai anggaran kasar atau raw order of magnitude atau ROM, skema estimasi atau estimasi konseptual. Estimasi ini tidak selalu akurat, dapat disusun dari sebuah kumpulan gambar konseptual, dapat diestimasi berdasarkan informasi yang terbatas dengan cukup cepat menggunakan ukuran meter persegi dari harga satuan lantai, harga perakitan, anggaran subkontraktor, dan persentase tambahan untuk kondisi umum. Untuk detail estimasi atau estimasi terperinci, itu membutuhkan waktu paling lama untuk dipersiapkan, menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor dalam hal sumber daya personel untuk penyelesaiannya, dan menghasilkan angka akhir yang paling akurat. Biasanya estimasi terperinci telah selesai di 90-90% gambar dan spesifikasi dikaitkan dengan estimasi terperinci. Untuk estimasi rinci diperlukan untuk proyek yang merupakan penawaran lamsam. Dalam proses estimasi rinci mencakup quantity take off, rekap harga, estimasi awal subkontraktor, kondisi umum job site, subkontraktor dan pemasok kompetitif, dan pemilihan markup. Selanjutnya untuk estimasi semi terperinci, estimasi harga maksimum yang dijamin oleh kontrak GMP atau harga maksimum yang dijamin atau guaranteed maximum price yang dihasilkan adalah campuran anggaran dan estimasi terperinci. GMP sering juga disiapkan saat proyek dinegosiasikan setelah menyelesaikan tahap pengembangan desain atau DD. Selanjutnya ada Work Breakdown Structure atau WBS. Untuk struktur rincian kerja, proyek tersebut adalah garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Untuk WBS sendiri akan terus berkembang selama proses estimasi penjadwalan dan pembelian subkontrak. WBS disusun dari pekerjaan dari yang bersifat umum sampai dengan lebih rinci. Pada fase penyusunan WBS, tepat bagi estimator untuk memisahkan lingkup pekerjaan langsung versus subkontrak. Keputusan
mengenai lingkup pekerjaan mana yang harus dilakukan sendiri dan mana yang untuk disubkontrakkan didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama ada subkontraktor memiliki spesialisasi dalam sebuah lingkup pekerjaan tertentu. Yang kedua, subkontraktor mungkin telah memiliki estimasi harga tetap yang lebih murah dari estimasi GC, sehingga subkontraktor akan menanggung risiko penetapan harga. Yang ketiga, ada argumen mitigasi risiko di kedua sisi. Subkontraktor atau GC dapat melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih aman, lebih murah, dan dengan kualitas yang lebih baik dari yang lain. Untuk yang keempat, GC akan mensubkontrakkan proyek yang lokasinya jauh dari kantor pusat dengan pertimbangan bahwa biaya akan sangat mahal jika memindahkan seluruh sumber daya yang dimiliki dari kantor pusat ke lokasi proyek yang jauh. Selanjutnya ada quantity take off atau QTO. QTO ini setelah struktur rincian kerja WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Proses quantity take off dimulai dengan urutan item pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Perorganisasian sesuai dengan pekerjaan estimasi. Dengan cara ini nanti akan dibantu dengan penyusunan jadwal dan akan dibantu juga dengan pengembangan sistem pengendalian biaya proyek. Untuk selanjutnya ada penetapan harga atau pricing. Dalam penetapan harga atau pricing ini, hal-hal yang menentukan dalam penyusunan estimasi yang tepat bagi kontraktor yaitu penyesuaian harga, subkontraktor, strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya. Lalu pricing self performing work. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja langsung. Dalam produktivitas tenaga kerja langsung, yang berpengaruh adalah item yang paling sulit untuk dikerjakan, merupakan item paling berisiko dalam estimasi. Harga dapat diperkirakan beberapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Diestimasi dengan satuan jam kerja atau man hours per unit pekerjaan. Ini disebut sebagai unit atau satuan man hour atau UMH. Sistem ini memungkinkan terjadinya fluktuasi tingkat tenaga kerja, variasi geografis, dan waktu. Sumber produktivitas tenaga kerja terbaik itu adalah database estimator kantor pusat kontraktor. Perlu pengembangan database berdasarkan estimasi dan riwayat tenaga kerja pada proyek sebelumnya. Sumber tingkat produktivitas tenaga kerja lainnya adalah database yang diterbitkan atau panduan referensi. Jumlah total dari jam kerja yang diperlukan menjadi sumber informasi untuk penjadwalan dan biayanya. Yang kedua, itu ada tingkat upah pekerja ditentukan oleh perusahaan tempat bekerja atau lokasi kerja, perjanjian serikat pekerja, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, dapat berupa gabungan upah pekerja harian dengan mandor, dapat berupa rata-rata dari gaji pekerja harian, dapat juga menggunakan tingkat upah campuran yang memperhitungkan tukang kayu, buruh, dan tukang batu, serta tukang besi. Semuanya bersama-sama. Selanjutnya, item-item lain yang perlu diestimasi terkait dengan estimasi tenaga kerja. Ada pajak tenaga kerja, tunjangan serikat pekerja, FICA atau jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Selanjutnya harga material. Sumber harga satuan material terbaik adalah dari pemasok. Pemasok diundang untuk memberikan harga pada saat yang sama dengan subkontraktor di awal proses. Sumber harga material lainnya adalah database harga di kantor pusat atau estimasi pada proyek sebelumnya. Yang ketiga, penetapan harga pekerjaan yang disubkontraktorkan.
Sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri. Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu dari langkah awal dalam proses estimasi. Beberapa subkontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS anggaran untuk cakupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan pelelangan. Kontraktor umumnya memperkirakan cakupan kerja subkontraktor di dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar atau awal dan untuk memeriksa kewajaran tawaran subkontraktor yang telah diterima. Estimasi GC kantor pusat untuk pekerjaan subkontrak ini disebut sebagai perankingan besar estimasi. Kontraktor dapat menolak atau menerima penawaran dilihat dari estimasi awal kontraktor. Setelah kontraktor atau GC mendapatkan harga penawaran terendah dari subkontraktor, maka estimasi GC harus diganti dengan harga subkontraktor tersebut. Perlu dibuat tabel spreadsheet penawaran untuk membantu dalam menganalisis perbandingan penawaran yang diterima dari subkontraktor dan supplier material pada saat pelelangan. Untuk yang keempat ada job site general condition. Itu biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan berisiko. Estimasi kondisi umum job site bergantung pada durasi pelaksanaan, sehingga kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek. Diperlukan jadwal internal untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Dalam job site general contraction ada dua bagian, yaitu proses untuk menyiapkan rangkuman jadwal kegiatan, dan yang kedua durasi proyek sangat tergantung dari kondisi lokasi, kompleksitas proyek, pengiriman material dalam jangka waktu lama, cuaca, tenaga kerja yang tersedia, dan lain-lain. Untuk rangkuman estimasi, yaitu adalah sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi harus disusun dan digunakan secara seragam. Konsistensi bentuk rangkuman estimasi penting untuk memberikan tim estimasi proyek ikhtisar cepat dan nyaman sebelum dan selama hari pelelangan. Penting secara keseluruhan perusahaan konstruksi manapun agar memiliki bentuk estimasi, manajemen konstruksi, dan akuntansi biaya yang konsisten. Konsistensi membantu mengurangi kesalahan dan karenanya akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Saat estimator dalam menyelesaikan estimasi, dia harus menggunakan informasi harga terbaru dan relevan. Harga yang sudah direkap selanjutnya diposting nilainya pada lembar rangkuman estimasi. Estimator perlu melakukan pengecekan ulang atau memeriksa perhitungan matematikanya untuk memastikan kebenarannya. Di bagian bawah rangkuman estimasi, di bawah subtotal biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya subkontrak, terdapat serangkaian markup persentase biaya. Biaya tersebut terdiri dari overhead dan laba kantor pusat atau K3. Biaya overhead kantor pusat termasuk item-item seperti akuntansi, pemasaran, dan gaji petugas. Biaya-biaya tersebut biasanya berbasis angka yang relatif tetap. Kontraktor umum kontraktor umum berukuran sedang mungkin menarik fee minimum 1% hingga 4%, yaitu 1% hingga 4% dari total volume tahunan mereka untuk menutupi biaya ini. Fee adalah keuntungan yang diinginkan ditambah biaya tidak langsung overhead kantor pusat. Untuk kisaran besaran fee, itu berkisar 2,5 sampai 7,5% untuk pekerjaan komersial, di atas 10% dan lebih tinggi untuk proyek sipil dan residensial. Kontraktor komersial yang lebih kecil biasanya membutuhkan fee yang lebih tinggi karena volume proyek tahunan mereka yang lebih kecil. Jika kontraktor atau GC melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya, kontraktor memiliki peningkatan risiko yang proporsional, membutuhkan fee yang lebih tinggi juga.
Besaran mereka markup dan persentase juga dipengaruhi oleh jenis kontraktor, subkontraktor, dan pemasok. Beban tenaga kerja sebenarnya bukan markup, tapi merupakan biaya pekerjaan, terutama pekerjaan langsung. Untuk tanggung jawab asuransi umum terkait dengan volume, tarif asuransi yang sangat bervariasi di antara para kontraktor tergantung pada ukuran dan catatan keselamatan mereka. Markup ini bisa berkisar dari kurang dari 1% untuk kontraktor komersial dan sipil sebesar hingga 2% untuk GC dan subkontraktor yang lebih kecil. Pajak termasuk pajak penjualan material, pajak bisnis, dan pajak cukai harus dihitung berdasarkan biaya pekerjaan namun tidak tergantung pada kota, kabupaten, ataupun provinsi. Jika proyek dilelang secara kompetitif dengan dokumen yang relatif lengkap, jumlah kontingensi yang diterapkan biasanya nol. Kebanyakan GC memperhitungkan kontingensi yang nyata akan muncul pada proyek-proyek yang dinegosiasikan yang biasanya tidak memiliki dokumen lengkap. Baik, sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.